Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah-Nya kita kembali bangun dengan tubuh yang sehat di hari yang baru ini. Mari sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang sudah menyertai kami saat kami beristirahat. Dan pagi hari ini kembali kami bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Kami akan merenungkan sejenak kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang membimbing kami agar kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 2 ayat yang kedua. Yeremia pasal 2 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Saudara, LAI memberi judul di dalam pasal 2 ini, Israel murtad kepada Tuhan. Ya, perikop ini disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada umat kerajaan Yehuda Selatan, di mana dalam ayat ini mereka kembali diingatkan akan perjalanan hidup mereka ketika mereka mulai dari Mesir, kemudian di padang gurun, dan ada masa-masa di mana kehidupan mereka setelah mereka sampai merebut tanah Kanaan. Kerajaan Yehuda adalah kerajaan yang cinta setia kepada Tuhan. Namun di dalam perjalanan waktu, bangsa ini pun akhirnya bisa menyembah berhala. Mereka meninggalkan Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan mengalami rasa kecewa, rasa sedih. Sehingga dalam ayat ini dia berkata, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu. Ya, di Alkitab seringkali orang percaya itu disebut mempelai perempuan dan mempelai laki-lakinya adalah Kristus. Di sini kembali Tuhan mengingatkan akan kerajaan Yehuda yang sudah meninggalkan Tuhan dan hatinya sudah jauh dari Tuhan dan berpaling kepada berhala-berhala, kepada ilah-ilah. Dan di dalam ayat ini menyatakan bagaimana kedukacitaan Tuhan karena Yehuda sudah meninggalkannya. Sehingga Tuhan mengatakan, aku mengingat kasih-Mu pada masa mudamu dan bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun di negeri yang tiada tetaburannya. Ya, di padang gurun itu umat Tuhan adalah berjalan dengan tiang api, tiang awan dipimpin oleh Tuhan. Dan mereka benar-benar mengalami keajaiban kasih karunia Tuhan. Dengan tangan Tuhan yang ajaib, mereka boleh merebut tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, sudah terkasih, apa yang telah disampaikan oleh Tuhan melalui ayat ini juga berbicara kepada kita hari ini. Ya, bagaimana cinta kasih kita kepada Tuhan? Mungkin dulu pertama kita menyerahkan diri menjadi pengikut Tuhan, percaya Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Awal kita bertobat, maka kita menggebu-gebu kepada Tuhan. Kita rajin membaca firman Tuhan, kita rajin melayani, kita benar-benar berkomitmen, kita benar-benar bertekad untuk hidup setiap hari dekat kepada Tuhan. Tapi seiring dengan perjalanan waktu dan dengan adanya peristiwa-peristiwa, hal yang menimpa kita ketika semua berjalan tidak seperti yang kita rindukan, kita kehendaki, kita inginkan, maka mungkin ada rasa kecewa kepada Tuhan. Sehingga akhirnya kekecewaan itu membuat kita menjauh
Mungkin kita bisa marah, protes, atau kesibukan sehari-hari, rutinitas membuat kita akhirnya tidak lagi memiliki rasa yang begitu dekat dengan Tuhan, yang merindukan Tuhan setiap hari. Jangan terkasih, mari kita kembali merefleksikan ayat ini bagi diri kita masing-masing. Adakah kasih yang mula-mula itu kepada Tuhan masih membara di dalam hati kita? Adakah kita masih setia kepada Tuhan melakukan hal sebagaimana awal kita bertobat, menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, awal pelayanan kita, awal kita menyerahkan hidup kepada Tuhan? Adakah hal itu masih sama seperti hari ini, termasuk hasrat kita, keinginan kita, kerinduan kita, kasih kita kepada Tuhan? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Saudara, kiranya melalui ayat ini kembali kita diingatkan untuk tetap setia. Mengasihi Tuhan lebih dalam, mengalami Dia hari lepas hari, dan menyingkirkan sesuatu atau seseorang yang menjadi berhala dalam hidup kita. Sebab Tuhan tidak ingin ada penyaingnya. Dia Allah yang cemburu, dan Dia layak untuk kita prioritaskan dan utamakan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini. Kembali kami diingatkan akan cinta kasih kami kepada Tuhan. Betapa mudahnya kami meninggalkan Tuhan karena kesibukan, rutinitas, atau doa-doa yang tidak terjawab. Ampuni kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang tetap setia, yang tidak pernah berubah atas kami. Karena itu ajar kami Tuhan, mampukan kami, Roh Kudus-Mu menolong kami untuk tetap setia. Dan tidak ada sesuatu atau seseorang yang merebut kasih kami dari Tuhan. Bapa, ajarkan kami memprioritaskan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Beri kami anugerah untuk bertumbuh semakin dalam, mengasihi-Mu dan mempercayai. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Dan biarlah apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, Tuhan berkenan membuat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa kami yang kami mohonkan dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara.